Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tottenham Hotspur berminat datangkan Danny Ings. Tottenham Hotspur dikabarkan berminat mendatangkan penyerang Southampton Danny Ings. Pemain asal Inggris tersebut digadang-gadang untuk menjadi pemain pelapis Harry Kane. Menurut Football London, Tottenham telah melakukan pendekatan spekulatif untuk mendapatkan Ings sebelum akhir jendela musim panas. Permainan gemilang pemain berusia 29 tahun itu di musim sebelumnya menjadi faktor si Lili Putih ini mendatangkan Ings. Arsenal dikabarkan kepincut kiper Dion Runar Alex Runarsson. Klub asal London Arsenal dikabarkan kepincut dengan kiper asal klub Prancis Dion Runar Alex Runarsson. Kiper Islandia itu didatangkan untuk menggantikan Emiliano Martinez yang sebelumnya menjadi deputi kiper meriam London. Martinez meninggalkan The Gunners pada musim ini karena kalah bersaing dengan Bernd Leno yang menjadi kiper utama pilihan Mikel Arteta. Martinez pergi dari Stadion Emirates menuju Aston Villa. Media Inggris Daily Mail mengklaim bahwa Arsenal telah melakukan kontak dengan Dion. Kedua klub dikabarkan telah membahas kepindahan Runarsson pada musim panas ini. Kepindahan Mohamed Salah ke Barcelona buka jalan Mbappe gabung Liverpool. Mohamed Salah masuk radar Blaugrana. Di saat yang bersamaan, Mohamed Salah juga tertarik meninggalkan Liverpool. Namun fans Liverpool tidak perlu berkecil hati jika Mohamed Salah meninggalkan Anfield pada musim panas 2020 atau 2021. Menurut laporan The Sun, Liverpool memiliki kesempatan mendatangkan winger PSG Kylian Mbappe. Kenapa Liverpool paling berpeluang mendapatkan Mbappe? Terhitung sejak musim panas 2019, Liverpool berhemat di pasar transfer. Jika cara ini terus dipertahankan Liverpool hingga musim panas 2021, mereka memiliki cukup uang untuk mendatangkan Mbappe yang diperkirakan dibanderol 300 juta pound sterling atau setara 5,73 triliun rupiah. Gelandang Arsenal Lucas Torreira merapat ke Torino. Gelandang Arsenal Lucas Torreira dikabarkan semakin dekat dengan Torino pada jendela transfer musim panas ini. Seperti dilansir dari dua media asal Italia, Calciomercato dan Tuttosport, Torino dan Arsenal hampir menyepakati bandrol Torreira senilai 24 juta euro. Jumlah tersebut akan terbagi dalam 2 musim. Rincian klausulnya, pinjaman dengan biaya 12 juta euro pada musim pertama, dengan kewajiban pembelian pada musim selanjutnya seharga 12 juta euro. Eric Dier teken kontrak baru di Tottenham Hotspur karena Jose Mourinho. Bintang Tottenham Hotspur Eric Dier menyatakan motivasi terbesar bagi dirinya untuk menekan kontrak baru adalah karena faktor manajer Jose Mourinho. Dier yang bergabung ke Tottenham dari Sporting CP pada 2014 menekan perpanjangan masa pengabdian pada Juli yang membuat dirinya akan bertahan di klub asal London itu hingga Juni 2024. Pemain asal Inggris berusia 26 tahun itu tampak bersemangat untuk terus bermain bersama Spurs karena hubungannya yang baik dengan Mourinho. Dia menganggap pelatih asal Portugal itu bersedia memberikan jalan bagi dirinya untuk berkembang dengan cara yang dia yakini sebagai yang terbaik. Negosiasi dengan Manchester City buntu, Napoli kemungkinan pertahankan Koulibaly. Napoli memberi tenggat waktu bagi City jika menginginkan Kalidou Koulibaly pada akhir pekan ini. Sudah berbulan-bulan Napoli bernegosiasi dan tampaknya menemui jalan buntu lagi. Menurut La Gazzetta dello Sport, Manchester City paling siap membayar 70 juta euro, sedangkan harga yang diminta setidaknya 75 juta euro. Bahkan dengan bonus dan tambahan terkait performa, negosiasi masih rumit. Waktu pun terus berjalan. Musim baru Liga Italia akan dimulai pada 19 September. Pilihan terbaik Napoli adalah mempertahankan Koulibaly jika tidak bisa mendapatkan harga yang tepat. Pelatih Napoli, Gennaro Gattuso juga sudah mengkonfirmasi bahwa pemain asal Senegal itu dengan senang hati akan bertahan di Stadio San Paolo hingga kontraknya berakhir. Suarez bakal ikuti jejak Messi bertahan di Barcelona. Juventus menjadi tim yang begitu berminat mendatangkan Suarez. Menurut laporan dari media asal Barcelona Sport,
Kubu Blaugrana sudah bersedia melepas Suarez ke klub asal kota Turin ini. Namun mantan pemain Liverpool ini justru terus menunda-nunda untuk membuat keputusan terkait tawaran dari Juventus. Sport menyebut Suarez enggan pindah ke Juventus dan bakal bertahan di Barcelona. Ia bertekad menghabiskan kontraknya di Camp Nou yang tinggal tersisa 1 musim lagi hingga Juni 2021. Pulisic layak warisi nomor 10 Chelsea. Mulai musim 2020-2021, winger Chelsea Christian Pulisic menyandang nomor 10. Pesepak bola Amerika Serikat itu mengambil alih nomor 10 setelah Willian pindah ke Arsenal. Tidak bisa dipungkiri bahwa di hampir setiap klub, nomor 10 dikenakan oleh pemain-pemain yang berpengaruh. Lampard menerangkan alasannya memilih Pulisic untuk mengenakan nomor itu. Saya ingin agar dia memilikinya karena saya merasa dia pantas mendapatkannya dan dia menginginkannya. Terang Lampard kepada NBC. Dengan performa impresif musim lalu bersama Chelsea, Lampard yakin Pulisic sangat pantas mengenakan jersey bernomor punggung 10 itu di Chelsea. Wolves raih poin penuh saat menyambangi markas Sheffield United. Wolverhampton Wanderers meraih kemenangan di matchday pertama Liga Inggris 2020-2021 saat bertandang ke markas Sheffield United. Tampil menekan sejak menit awal, Wolves menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah. Kedua gol Wolverhampton dicetak oleh Raul Jimenez pada menit ketiga. From Neto, trying to cross in towards Jimenez, who helps it goals. Dan Romain Saiz pada menit ke-6. Bodies to aim for, one of which is a brilliant header. Hasil ini menjadi awal yang bagus buat Wolves untuk mengarungi Liga Inggris musim 2020-2021. Brighton versus Chelsea, The Blues bungkam The Seagulls 3-1. Chelsea menghadapi Brighton di Amex Stadium pada pekan pertama Liga Inggris 2020-2021 Selasa 15 September. The Blues mengandaskan perlawanan tuan rumah dengan skor 3-1. Pada menit ke-23, wasit menunjuk titik putih setelah Timo Werner dijegal Matt Ryan. Jorginho yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. No problem. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-54, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat sepakan kencang Leandro Trossard. Namun 2 menit berselang, The Blues berhasil unggul kembali melalui sepakan Reece James. Di menit ke-66, Chelsea berhasil memperlebar kemenangan melalui gol Kurt Zouma. Zouma got to that and the deflection's taking it in. Skor 1-3 bertahan hingga laga usai. Hasil ini mengantarkan Chelsea ke peringkat ketiga dengan 3 angka, sedangkan Brighton berendam di peringkat ke-16 dengan tanpa poin. Dortmund pesta gol lawan MSV Duisburg. Pertandingan Borussia Dortmund melawan Duisburg dalam laga DFB Pokal berlangsung di MSV Arena Selasa 15 September berakhir dengan kemenangan telak di Borussen dengan skor 5-0. Gol pembuka di pertandingan ini dicetak oleh Jadon Sancho lewat tendangan penalti di menit ke-14. On his 100th Dortmund appearance, Jadon Sancho breaks the deadlock. Setelah itu, Dortmund berhasil mencetak 4 gol tambahan melalui Jude Bellingham di menit ke-30. Hazard, oh lovely back heel to Jude Bellingham on his debut. Thorgan Hazard di menit ke-39. Hazard to take, deflected off the wall, it's found the top corner. Giovanni Reina di menit ke-50. To Reina in the second, oh it's deflected, Wijnaldum wrong-footed. Dan Marco Reus di menit ke-58. Here is Marco Reus fresh off the bench to make it 5. Skor 0-5 bertahan hingga laga usai. Shamrock versus AC Milan di kualifikasi Liga Eropa, Rossoneri cemas. Duel Shamrock versus AC Milan berlangsung di Talang Stadium Dublin Jumat 18 September. Laga ini cuma dipertandingkan 1 kali tanpa ada sistem kandang dan tandang. Direktur Milan Paolo Maldini menilai lawannya nanti adalah runner-up dari Liga Irlandia. Terlebih, Shamrock sudah memulai Liga 2020-2021 dan sedang berada di puncak klasemen dari 11 laga dengan 9 kemenangan dan 2 imbang. Situasi ini berbeda dengan Milan yang sejauh ini belum memainkan laga kompetitif. Il Diavolo baru memainkan 4 laga uji coba dengan torehan 16 gol dan kebobolan 5 kali. Kecemasan Milan bukan cuma terkait start awal sang lawan, Ante Rebic pada laga ini harus absen karena sempat mendapat kartu merah di musim lalu saat masih berkostum Eintracht Frankfurt.
Ternyata Sandro Tonali tidak masuk dalam rencana awal AC Milan. AC Milan seperti yang dikatakan Paolo Maldini selaku direktur tim awalnya tidak berencana merekrut Sandro Tonali. Namun karena suatu alasan, mereka jadi harus mengubah haluannya di bursa transfer musim panas ini. Pendekatan yang dilakukan Milan terhadap Tonali terbilang cukup singkat, dan ini bisa dikatakan merupakan imbas dari perubahan rencana yang dilakukan manajemen tim. Maldini mengungkapkan bahwa Tonali tidak masuk dalam rencana awal Milan pada musim panas ini, yang mungkin berubah karena Ralf Rangnick batal bergabung dan Stefano Pioli diikat dengan kontrak baru. Resmi, Lucas Biglia pindah ke tim merah hitam Liga Turki. Mantan gelandang AC Milan Lucas Biglia akhirnya menemukan pelabuhan baru untuk karirnya. Klub yang diperkuatnya adalah tim promosi Fatih Karagümrük atau juga dikenal dengan nama Karagümrükspor. Yang menarik, Fatih Karagümrük memiliki jersey utama berwarna strip merah hitam mirip dengan AC Milan. Seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, Biglia menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan gaji 1 juta euro per musim. Lucien Favre minta MU berhenti kejar Jadon Sancho. Manchester United diminta berhenti mengejar Jadon Sancho. Pasalnya, sang pemain telah memutuskan untuk bertahan di Borussia Dortmund. Dortmund sendiri menegaskan bahwa mereka sejak awal tidak akan melepas sang pemain, kecuali permintaan harga mereka dipenuhi. Sedangkan pihak Manchester United enggan untuk mengeluarkan uang besar karena takut mengalami masalah finansial akibat dampak pandemi virus corona. Dengan tidak adanya kesepakatan, Favre menyarankan bahwa saga transfer Sancho ditutup. Menurut pelatih asal Swiss tersebut, Sancho tidak akan kemana-mana dan telah berkomitmen untuk menghabiskan musim 2020-2021 di Jerman. Real Madrid telah menghapus Gareth Bale. Secara kontrak, Gareth Bale masih menjadi milik Real Madrid. Namun sepertinya klub berjuluk Los Merengues itu sudah tidak lagi menganggapnya sebagai bagian dari tim. Tak heran kalau dirinya dirumorkan akan meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini. Dan sepertinya Real Madrid tidak akan mengganggu kepergiannya seperti pada musim panas kemarin. Real Madrid nampaknya akan melakukan bisnisnya tanpa Bale. Hal ini bisa dilihat dari situs penjualan merchandise resmi milik klub. Wajahnya tidak terlihat sama sekali dengan mengenakan seragam terbaru Madrid. Namun fans Madrid masih bisa membeli jersey untuk musim 2020-2021 dengan nama Bale lewat situs resmi tersebut. Laga lawan Leeds tunjukkan Liverpool perlu belanja. Liverpool terlihat susah payah saat mengatasi Leeds United di pekan pertama Liga Inggris musim ini. Sang juara bertahan butuh 2 penalti untuk menundukkan tamunya yang merupakan tim promosi. Mantan pemain Arsenal sekaligus analis Sky Sport, Paul Merson, lihat laga itu menunjukkan bahwa Liverpool butuh suntikan tenaga baru. Datangnya pemain top tak cuma memperkuat sektor tertentu, tetapi juga menjaga ambisi para pemain lama. Dan jangan lupa juga bahwa laga kemarin bahkan belum menyentuh ke pertanyaan bagaimana kalau para pemain kunci absen lama. Di musim panas ini, Liverpool baru mendatangkan 1 pemain yakni Kostas Tsimikas yang merupakan pelapis untuk Andy Robertson. Wah, Thiago hanya manfaatkan MU untuk pancing pergerakan Liverpool? Liverpool terus dihubungkan dengan Thiago Alcantara dalam beberapa pekan terakhir. Namun belum ada pergerakan intens dari The Reds, bahkan cenderung menunggu. Di tengah pergerakan tarik ulur ala Liverpool itu, ada nama Manchester United yang ikut disebut-sebut sejumlah media Inggris mengklaim bahwa MU pun ikut menanyakan situasi Thiago. Skenarionya, dengan menyebut nama MU, Bayern dan agen Thiago bisa memanas-manasi Liverpool untuk bergerak lebih cepat menuntaskan transfer. MU awalnya tak menyadari siasat tersebut sampai baru-baru ini. Sekarang MU tegas mundur dari pemburuan Thiago, tidak mau dipermainkan lagi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!